Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan proposal penelitian yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan agile metodologi pada startup teknologi di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Kisru Fikri sebagai moderator dan juga ada teman saya Yunakos Brilian Nakila Amri, Sandika Ardian Salam Putra dan juga Leo Christian Ferry. Next. Untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Yunakos Brilian Akila Amri. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama yaitu latar belakang. Indonesia kini masuk 5 besar negara dengan startup terbanyak di dunia. Meski adopsi agile tinggi secara global 71%, penerapannya di Indonesia menunjukkan tantangan, yaitu 45% startup kesulitan menerapkan agile efektif, hanya 30% melaporkan peningkatan produktivitas signifikan. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor kunci keberhasilan agile pada startup teknologi Indonesia dengan fokus pada budaya kerja, infrastruktur, dan ketersediaan talent. Bertujuan memberikan pedoman praktis bagi optimalisasi pengembangan perangkat lunak. Next. Identifikasi masalah. Yang pertama, tingginya tingkat kegagalan dalam penerapan agile metodologi pada startup teknologi di Indonesia. Kedua, kesenjangan antara praktik agile yang ideal dengan implementasi aktual di lapangan. Tiga, kurangnya pemahaman tentang faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi keberhasilan agile di ekosistem startup Indonesia. Yang keempat, minimnya pedoman praktis yang disesuaikan dengan konteks lokal untuk mengoptimalkan penerapan agile. Yang kelima, tantangan dalam mengukur dan mengevaluasi efektivitas penerapan agile pada startup teknologi. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang ke-1, apa saja faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan penerapan agile metodologi pada startup teknologi di Indonesia. Yang kedua, bagaimana hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan tingkat keberhasilan penerapan agile metodologi. Yang ketiga, bagaimana strategi optimalisasi agile metodologi yang sesuai dengan konteks startup teknologi Indonesia. Next. Berikut tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengategorikan faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan penerapan agile metodologi pada startup teknologi di Indonesia. Yang kedua, menganalisis hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan tingkat keberhasilan penerapan agile metodologi. Yang ketiga, merumuskan strategi dan merekomendasi praktis untuk mengoptimalkan penerapan agile metodologi yang sesuai dengan konteks startup teknologi di Indonesia. Next. Manfaat penelitian, akademis dan praktis, memperkaya pengetahuan rekayasa perangkat lunak dengan konteks lokal Indonesia yang menyediakan pedoman konkret bagi startup untuk mengoptimalkan implementasi agile sesuai kebutuhan spesifik organisasi mereka. Berikutnya, industri dan masyarakat mendukung pertumbuhan ekosistem startup teknologi Indonesia melalui peningkatan efisiensi, pengembangan perangkat lunak, dan kualitas produk akhir yang dihasilkan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Leo Christian Ferry. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya itu tinjauan pustaka. Bagian pertama itu kajian teori. Untuk poin pertama yaitu agile metodologi. Agile adalah metode pengembangan perangkat lunak yang fleksibel, kolaboratif, dan adaptif, dengan Scrum sebagai framework populer. Selanjutnya, critical success factor dalam implementasi agile. Studi menunjukkan bahwa keberhasilan agile dipengaruhi oleh faktor seperti dukungan manajemen, budaya, organisasi, keterlibatan pelanggan,
kompetensi tim, komunikasi efektif, serta infrastruktur yang memadai. Dan juga faktor kontekstual seperti budaya nasional dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya, startup teknologi dan karakteristiknya. Startup teknologi adalah organisasi yang mencari model bisnis scalable lewat inovasi dengan ciri sumber daya terbatas, ketidakpastian tinggi, pertumbuhan cepat, inovasi produk, dan tim kecil. Next. Lalu matriks untuk evaluasi keberhasilan Agile. Keberhasilan implementasi Agile diukur dengan matriks seperti velocity, lead time, business value delivered, customer satisfaction, serta kualitas produk melalui defect density dan technical depth. Selanjutnya, next. Berikutnya itu penelitian terdahulu. Yang pertama menurut Hidayat pada tahun 2023 menemukan bahwa adopsi Scrum di startup Jakarta dan Bandung terhambat oleh kurangnya pemahaman agil dan keterbatasan sumber daya dengan keterbatasan studi pada framework Scrum dan faktor kontekstual. Yang kedua, Wijaya dan Purnomo pada tahun 2022 menemukan bahwa hierarki dan komunikasi tidak langsung menjadi tantangan dalam implementasi agil di Indonesia. Namun studi ini belum fokus terhadap konteks startup. Yang ketiga, menurut Kusuma dan yang lainnya pada tahun 2022, pengembangan model evaluasi kematangan agil khusus untuk perusahaan teknologi di Indonesia dengan validasi pada 5 perusahaan besar. Model ini menyediakan kerangka evaluasi, namun belum diuji pada konteks startup yang memiliki karakteristik berbeda. Next. Yang keempat itu Nugroho dan Winarto pada tahun 2022 mengidentifikasi bahwa adaptasi framework agil sesuai dengan konteks lokal meningkatkan keberhasilan implementasi pada 12 perusahaan teknologi di Indonesia. Penelitian ini menyarankan pendekatan hybrid yang menyimbangkan standar global dengan kebutuhan lokal. Yang kelima, Santoso dan yang lainnya pada tahun 2023 melakukan survei terhadap 50 startup teknologi di Indonesia dengan praktik DevOps dan CI/CD. Meskipun fokus utamanya pada aspek teknis, penelitian ini juga mengungkapkan korelasi positif antara implementasi agil yang efektif dengan keberhasilan praktik DevOps. Tinjauan sebelumnya menunjukkan kurangnya analisis faktor kontekstual dan rekomendasi praktis untuk keberhasilan agil pada startup teknologi di Indonesia. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut. Saya kembalikan ke moderator. Oke, untuk selanjutnya akan saya bacakan sendiri, yaitu pada metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor dan menganalisis hubungan statistik, sementara pendekatan kualitatif membantu memperoleh pemahaman mendalam tentang konteks, implementasi, dan pengalaman praktisi. Next. Untuk yang kedua itu metode pengumpulan data. Pada metode pengumpulan data terdapat 3 metode, yaitu yang pertama survei. Survei dilakukan secara online kepada minimal 100 praktisi agil dari 30 startup teknologi Indonesia, mengukur karakteristik penerapan agil, faktor keberhasilan, tantangan, dan juga metrik. Untuk yang kedua yaitu wawancara mendalam. Wawancara semi terstruktur dengan 15 stakeholder dari 10 startup yang membahas adopsi, tantangan, strategi, faktor kritis, dan juga pengalaman. Next. Yang ketiga yaitu studi kasus. Pada studi kasus menggunakan 3 metode, yaitu yang pertama observasi, yang kedua analisis dokumen, dan yang terakhir yaitu focus group discussion di 3 startup dengan tingkat keberhasilan agil yang berbeda. Next. Yang ketiga yaitu metode pengolahan dan analisis data. Yang pertama yaitu analisis kuantitatif.
statistik deskriptif, analisis faktor exploratory, regresi dan struktural equation modeling menggunakan SPSS 28.0 dan AMOS 26. Kemudian yang kedua yaitu analisis kualitatif, analisis tematik, coding grounded theory, dan cross-case analisis menggunakan NVivo 15. Next. Yang ketiga yaitu triangulasi data. Hasil analisis kuantitatif dan kualitatif akan ditriangulasi untuk meningkatkan validitas temuan dan mengembangkan pemahaman komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Next. Kemudian yang terakhir yaitu ada metode evaluasi. Yang pertama, efisiensi proses yang digunakan untuk mengukur lead time, cycle time, dan velocity time. Kemudian yang kedua yaitu kualitas produk yang digunakan untuk mengukur defect density, technical debt, dan user satisfaction. Yang ketiga, nilai bisnis yang digunakan untuk mengukur time to market, ROI, dan realisasi manfaat bisnis. Yang keempat, kolaborasi tim yang digunakan untuk mengukur kepuasan tim, turnover, dan efektivitas kolaborasi. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sandika Ardiansa Alam Putra. Oke, terima kasih untuk perancangan sistem dashboard analitis. Untuk tujuannya untuk memvisualisasikan hasil penelitian. Untuk arsitektur sistemnya itu untuk front end itu React sama D3.js, yang back end itu Node sama Express, yang untuk database-nya itu MongoDB. Untuk fitur utamanya itu visualisasi faktor keberhasilan agile. Untuk yang kedua, perbandingan antar startup. Untuk yang ketiga, tool assessment mandiri. Untuk perangkat keras dan lunak, untuk perangkat kerasnya itu laptop atau PC Intel Core i5 Gen 11 dan RAM 16GB. Untuk SSD-nya untuk 512 GB. Untuk server, untuk hosting, survei, dan dashboard. Untuk perangkat lunaknya itu dashboard collection, survey monkey, dan zoom. Untuk analisis itu SPSS 28 sama AMOS 26 sama NVivo 15. Untuk developmentnya itu VS Code, React.js, dan Node.js. Untuk manajemennya itu Trello dan Google Workspace. Untuk jadwal penelitian, untuk penelitiannya itu durasinya 6 bulan. Untuk kegiatan utamanya itu yang pertama persiapan dan kajian literatur pada bulan 1. Yang kedua pengembangan instrumen bulan 1 sampai bulan kedua. Yang ketiga pengumpulan data dilakukan pada bulan 2 sampai 3. Untuk yang keempat wawancara dan studi kasus pada bulan 3 sampai 4. Untuk analisis data bulan ke-3 sampai bulan ke-5. Yang keenam pengembangan dashboard atau dashboard itu dilakukan bulan 4 sampai bulan 5. Yang ketujuh penulisan laporan itu dilakukan pada bulan 5 sampai 6. Untuk anggaran penelitian, total anggarannya itu 995.000. Rinciannya itu pulsa atau paket data, harga 150.000. Untuk token apresiasi responden itu 250.000. Untuk konsumsi itu 200.000. Untuk software itu dilakukan open source, jadi harganya 0. Untuk pencetakan laporan itu harganya 100.000. Untuk transportasi itu 200.000. Untuk biaya tak terduga 950.000. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.